lagi mau diambil dalam 2 hari lagi guys, cuman kondisi ya masih kayak gini. Nah guys, kali ini guys, Mega Project Innovasionic Q ini kita sudah selesai 100% guys. Dari yang kemarin kalian lihat bener-bener standar, sampai sekarang ya sudah full set seperti ini ya. Pengerjaannya nggak mudah, nggak cepat, tapi bener-bener hasilnya juga pay off dengan sangat-sangat bagus ya. Meskipun ada yang satu item kurang guys di unit ini yang belum bisa kita pasang, nanti kita jelasin apa dan kenapa ya. Kita juga mau tunjukkan ke kalian apa saja yang sudah kita upgrade dari mobil ini, karena kita modif gak hanya eksteriornya yang cakep, interiornya super cakep, kakinya juga super cakep ya. Kita langsung mau bahas satu persatu secara detail dari unit Innovasionic Q ini guys ya. Kita lihat dulu, Xeniq Q ini fitmentnya dapat banget, konsepnya juga full white ya. Kita kombinasi dengan adanya hitam glossy juga di bagian depannya ya, dengan beberapa parts yang kita kombinasi dengan hitam gloss, gunmetal, dan juga white pearl dari Innovasionic ini, bikin Xeniq ini juga bener-bener cakep ya. Bodinya udah kinclong banget, kita kasih PPF juga yang 210 mikron, tebel, dan pastinya ngelipat dengan bagus juga ke bagian dalamnya. Semuanya rapi, nih kalian bisa lihat semua ya. Kinclongnya juga dapat banget ya. Ini mobil juga dari kemarin belum kita bersihin karena kita coba tes di jalan tol dan lain-lain, tapi kinclongnya masih dapat banget dan bener-bener bisa memproteksi dari bodi si Xeniq ini dengan full PPF dari kita yang pastinya bisa self healing dan juga bisa hydrophobic effect guys ya. Kita mau lihat dulu dari depan apa yang kita upgrade dan seperti apa. Karena ini Xeniq Q dia sudah pakai body kit full set Modelista, cuman nggak kita biarkan standar, kita ganti di bagian tengahnya pakai warna hitam glossy, dan kita biarkan ada emblem Modelista kecil di bagian depan untuk sebagai aksen warna silver aja ya, karena di belakang kita juga customize untuk si Xeniq ini. Nah, untuk bagian samping yang aslinya Dove, kita bikin dia jadi warna white pearl seperti ini semuanya. Sampai ke over fender ini semua kita bikin dia sewarna body atau dengan warna putih mutiara dari si Xeniq ini. Nah, kalau DRL ini juga sudah ada guys, DRL-nya sebenarnya, cuman kita repaint saja, kita rekondisi, kita konsep ulang ya. Jadi bisa jadi seperti ini. Bagian tengahnya kita bikin putih, sampingnya kita bikin list warna hitam glossy sehingga bisa kelihatan lebih berbentuk kotak ya. Jadi kita bikin seperti itu. Jadi nggak kita bikin jadi hitam glossy semua, tapi kita bikin dia bisa lebih banyak, ada garis-garis aksen-aksennya di depan Innovasionic ini ya. Grillnya juga nggak kita biarkan standar, kita udah ganti juga pakai yang aftermarket seperti ini. Di bagian tengahnya juga sudah ada full akriliknya, dan juga sudah ada di bagian tengahnya ini juga untuk ram biar melindungi si radiator dari intercooler yang ada di bagian dalamnya ya. Looknya juga cakep banget dengan adanya emblem ini, kesan klasiknya lebih dapat juga, dan emblem GR-nya pun juga udah terpasang, dan kita blackout si emblem GR-nya biar kelihatan lebih seamless. Nah, kalau punya kita ini semuanya warnanya hitam glossy semua, jadi benar-benar cocok sama konsep Xeniq ini yang hanya ada 2 warna, yaitu putih dan hitam glossy ya. Kalian bisa lihat terpasangnya juga semua rapi dan presisi. Headlamp udah diganti juga pakai yang headlamp yang 3 mata seperti ini, plus adanya DRL di bagian bawah. Kalau kalian lihat, bagian dalam ini sudah di black housing semua. Sayang guys, untuk headlamp ini stoknya agak susah ya, tapi nggak masalah, kita punya beberapa macam-macam headlamp untuk Innovasionic kalian, dan berbagai macam yang bisa kalian setup di unit Xeniq kalian ya. Jadi udah full set juga terpasangnya, udah rapi, presisi juga, kalian bisa lihat di sini ya. Benar-benar nutnya juga rapi, ini dari si bumper pun juga bisa rapi, kita setup si bumpernya. Kemudian kalau kalian lihat ke bawah sini, fog lampnya udah bukan standar juga, fog lampnya ini kita ganti pakai yang biled juga. Jadi dia bisa 3 warna, bisa putih kuning putih kuning. Kita sudah pasangin di sini semua ya. Jadi bisa banget untuk bantu si headlamp ini kalau digunakan saat malam. Dan untuk bantu lagi, kita punya LED bar di bagian dalam sini guys. Yang LED barnya itu kita bisa nyalakan lewat saklar di bagian dalam. LED bar ini udah menyala di bagian dalam ini untuk membantu jarak dekat dari si Xeniq ini ya. Jadi untuk jarak jauh dia bisa ambil dari headlamp dan lampu jauh, jarak dekat dia bisa ambil dari si LED bar dan juga
ada bantuan dari fog lamp. Kalau nggak dinyalain ya nggak kelihatan kalau ada LED bar kan guys. Jadi kalian bisa lihat dari tadi sebenarnya ada LED bar di bagian dalam situ. Nah, kaca film ini juga udah kita upgrade semua. Kita pakai yang 40, 60, dan 80, semuanya presentasi dari kita sarankan. Dan kita pakai yang tolak panasnya tinggi, yang impor, sehingga dia benar-benar juga enak ya. Di bagian dalam ini nggak kelihatan dari luar, tapi kalau kita pakai itu juga benar-benar masih nyaman dan nggak kerasa panas sama sekali. Nah, kita geser ke samping sini guys. Samping sini juga cakep nih. Ini salah satu yang cakep juga di Scenic ini. Fitmentnya 3 jari depan, 3 jari belakang ya. Dengan fitmentnya rapi seperti ini ya. Dan untuk bagian velgnya ini kita ganti pakai velg yang lebarnya lebar 9,5. Ini pilihan dari ownernya sendiri. Pakai warnanya gunmetal kayak gini. Pakai ban 235 50 dari Michelin Primacy ya. Fitmentnya bagus, 3 jari, enak dilihat. Kita udah ganti suspensinya juga, pakai yang kita bisa atur tinggi rendah dan juga keras empuknya ya. Untuk fitment dari ini kalian bisa lihat nanti kalau kita lurusin bannya, dia benar-benar bisa rata bodi dan kelihatan benar-benar padat dari si Scenic ini ya. Jadi looknya itu benar-benar bisa dapat dan benar-benar bisa cakep guys kalau kita lihat ya. Udah terpasang semua. Kita pakai yang impor dari Thailand untuk bagian velg, jadi juga udah terjamin untuk kualitas dan ketahanannya dan bukan yang abal-abal. Nah, kalau kita geser-geser samping sini guys, sama juga body kit samping kita bikin yang matte itu jadi glossy juga sama. Jadi kita udah bikin semuanya jadi glossy. Handle kita bikin yang chrome itu jadi warna black chrome semua depan dan belakang. List kaca pun juga sudah kita bikin black chrome. Kemudian ada tulisan HEV di bagian samping pun sudah kita bikin jadi black chrome juga. Dan untuk pintu pun ini juga udah kita upgrade pakai adanya VIP door lamp, nanti kalian bisa lihat di bagian bawah, dan juga adanya vacuum door guys, yang otomatis akan menyedot kalau pintu kalian nggak kenceng kayak gini guys. Nah ya, jadi udah langsung otomatis, enak banget dipakai. Kita tinggal buka, kalau nggak kenceng tinggal dia langsung akan otomatis menutup sendiri. Nah, molding samping kita bikin sewarna body aja. Dari bagian belakang pun juga sama, fitmentnya harus bagus juga ya, 3 jari juga di belakang. Velgnya pakai velg yang sama seperti di bagian depan, model-model CE28 seperti ini, warna gunmetal dengan spek spesial dari Garuda Jaya pastinya. Fitmentnya bagus, rapi, dan kelihatannya bisa bener-bener padat ya. Kalian bisa lihat juga over fender samping pun juga kita bikin jadi semuanya ini warnanya putih mutiara juga. Depan, samping, ke belakang semuanya ini putih mutiara. Nah, kita mau intip ke bagian belakang, looknya kayak gimana. Nah, dari bagian belakang pun juga sama, sudah kita ganti full set juga ya, sama kayak depan dan samping. Stop lampnya udah pakai yang smoke kayak gini. Kalian bisa lihat nih modelnya model smoke seperti ini, full set. Ada emblem HEV di samping, dan ada kita kasih emblem Scenic Q di bagian samping sini. Emblem Innova dan lain-lain nggak kita pasangin semua, jadi biar memang bisa kelihatan lebih bersih dan kelihatan lebih cakep ya, kayak gitu. Kemudian kita lihat ke bawah, body kit bawahnya pun juga sama, udah kita ganti pakai yang standarnya sudah modelista. Kemudian di bagian tengah emblem modelistanya dicopot, kita ganti sama adanya lampu di bagian tengah ya. Ini kita custom juga untuk bagian lampu tengahnya, ini lampu bumper tengahnya biar nggak kelihatan bosen, kita kasih dengan model seperti ini, model ada V-nya kayak gini, ada lampu mundurnya, ada lampu remnya, yang bisa bikin bentuk dari mobil ini juga kelihatan lebih sporty banget, kayak ala-ala F1 ya di bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini juga lampunya smoke, jadi kalau kita matiin dia juga akan hitam, jadinya sama kayak nyatu dengan si diffuser di bagian belakangnya sini. Nah, ini untuk diffuser juga udah kita PPF juga semuanya, sampai ke bumper pun juga sudah kita PPF semua. Nah, LED bumper kanan kiri semuanya udah kita ganti. Plus di bagian knalpot pun muffler tipnya udah kita tambahkan muffler tip yang double seperti ini, biar kelihatannya juga lebih mantap dari bagian belakang, bisa kelihatan lebih penuh dan kelihatan lebih cakep lah. Nah, kemudian lampu-lampu plat nanti juga akan kita ganti ke warna putih juga. Plus suspensinya kalian bisa lihat di sini sudah kita ganti semua pakai yang original dari Thailand, yang impor dari Thailand. Kita udah upgrade di bagian shocknya, di bagian pernya, di bagian stabilizer depan belakang sudah kita ganti semua depan belakangnya, jadi benar-benar ini bisa enak dan bisa nyaman. Dan ini juga kita bisa atur untuk tinggi rendah dan keras empuk dari si shockbreakernya dengan mudah tanpa kita harus bongkar-bongkar parts dan lain-lain. Kita bisa atur aja pengen seceper apa, pengen setinggi apa, semua itu selera dari kalian aja ya. Jadi meskipun ceper kayak gini nggak ngeserot dan dipakai itu masih benar-benar bisa enak dan nyaman ya. Contohnya unit ini sudah beres, fitment seperti ini, fitment juga benar-benar cakep,
enak untuk dilihat, dipakai pun juga sangat-sangat nyaman dibanding dengan standarnya udah beda jauh ya. Kalau kita mau lihat ke belakang ya, jadi unit ini sudah di-upgrade juga di bagian audionya ya, full set juga dari kita. Dan kita setupkan di bagian belakang sini guys. Di bagian belakang sini guys, kita pakai subwoofer 10 inch di bagian belakang ya. Ini ya udah kita setupkan di belakang dengan housing khusus juga, jadi dia benar-benar bisa rapi dan presisi kalau kita lihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eksteriornya. Kalian bisa lihat ya, upgrade-nya juga totalitas banget ya. Next, kita mau upgrade Brembo guys di mobil ini. Sebenarnya kita mau upgrade langsung sekarang, cuman karena Brembo ini kita juga lagi coba beberapa set di mobil ini. Kelihatannya ada beberapa yang berbeda di mobil ini di bagian hub dari as rodanya ya. Jadi otomatis kita coba nanti next kalau ownernya bisa kesini, butuh waktu agak panjang 1-2 minggu untuk kita fitting, kita trial semua oke, baru nanti kita pasang di Scenic ini ya. Kita mau lihat interiornya seperti apa yang kita kerjakan. Kita lihat dari kabin bagian tengah dulu guys. Nah guys, interiornya juga super mewah ya. Kalian bisa lihat eksteriornya semewah apa, interiornya seperti ini guys. Full VIP seat by Garuda Jaya dengan floating button guys. Tuh, kalian bisa lihat dia otomatis akan naik kalau kita pencet ya. Kita bisa atur si VIP seat ini maju mundur dengan otomatis juga untuk si backrest. Untuk si leg rest pun kita juga bisa bikin bener-bener santai ya sampai ke atas tuh. Kalian bisa lihat. Dan maju mundur dari seatnya ini pun juga bisa guys. Dan nggak hanya itu aja fiturnya. Fitur dia juga punya untuk adanya massage, ventilation atau cooler sampai ke heater, semua itu ada. Nah, VIP seat ini kita aplikasikan di Innova Scenic tipe Q ini dengan ukuran pastinya, dengan penyesuaian yang proper dan maksimal. Kalian bisa lihat di bagian tengah ini konsol udah terpasang juga dengan rapi dan presisi ya. Dan untuk seatnya ini ownernya pilih yang warnanya full black dengan ada kombinasi wajik di bagian tengahnya. Duduknya pun juga super enak, legroomnya juga super enak guys, lebar banget, bisa untuk nyantai dengan enak di bagian tengah ini ya. Ada juga tombol manual di bagian kanan dan kiri yang kita bisa atur aja dan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ownernya ya, seperti itu guys. Jadi setup pilot seat ini kita kombinasi juga dengan warna hitam glossy di bagian konsol tengah, di bagian rack bagian bawah sampai ke bagian USB charging dan Type C di bagian samping sini, semua juga sudah terpasang untuk si black piano panelnya. Dan untuk di bagian samping ini ada juga aksen suede untuk bikin duduk ini juga benar-benar lebih nyaman ya. Semua ini kita sesuaikan sesuai dengan standar kita. Jadi kalau kita pakai juga gak sampai goyang-goyang dan benar-benar ini bisa nyaman guys ya. Mobilnya yang malah ikut goyang, itu bagus berarti. Jadi nggak sampai seatnya kalian ini kendor-kendor ya. Untuk semua fitur ada di bagian touchscreen sini. Dan kalau kalian lihat ya, nggak hanya seat ini yang kita retrim, seat pilot seat kita retrim semuanya, depan dan belakang semuanya juga sudah kita retrim. Nanti kita pindah ke depan karena kabin depannya juga cakep guys ya. Di bagian tengah seperti ini, pilot seatnya super enak, super nyaman, dan ini kita bisa instalasi juga untuk banyak mobil. Contohnya seperti Pajero, Fortuner, Land Cruiser, dan mobil-mobil lain. Semua itu bisa kita sesuaikan dan kita fit in si seat ini ya, dengan berbagai macam fitur seperti ini. Pemasangannya pun juga presisi, pas, nggak kegedean, nggak kekecilan, tapi bisa enak. Di bagian samping juga udah kita retrim pakai material yang sama seperti bagian seatnya, kita pakai Nappa leather semua, dan kita kasih adanya ambient slide di bagian belakang sini ya, sampai ke bagian depan juga sudah terpasang. Di bagian atas ini juga kita bikin dari soft touch, yang sebelumnya Scenic Q itu keras plastik ya, ini sekarang sudah soft touch seperti ini. Jadi atas dan bawah itu bener-bener enak dan nyaman untuk dipandang maupun digunakan. Nah, di bagian depan sini ada juga untuk adanya VIP table seat dari Garuda Jaya. Kita siapin juga VIP table seatnya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini juga udah dilengkapi dengan wireless charger ada di bagian samping yang langsung akan menyala. Kalian bisa lihat di situ. Super mudah, super enak pemakaiannya ya. Dan untuk kalau kita tutup ya, kalian bisa lihat di sini juga terpasangnya ini juga benar-benar rapi, kenceng dan nggak goyang-goyang guys. Kalian bisa lihat di pojok-pojok sini. Mungkin banyak yang menanyakan guys, apakah VIP table seat kita itu presisi? Ya kalian bisa lihat sepresisi apa ya. Jadi kita perhatikan seperti itu. Di bagian bawah ini juga ada kompartemen, nggak asal kita pasang, tapi semua ini kita sesuaikan dari bracketnya, dari pemasangannya harus benar-benar rapi dan presisi. Di sini ada cup holder untuk digunakan di baris kedua ini, biar memang si penumpang VIP ini
bisa benar-benar nyaman ya. Selain itu RSE bawaan mobil tetap kita pasang, plafon udah kita bikin full hitam sampai ke sunroof cover di bagian tengah ini, tirai sunroofnya sudah kita kasih yang full hitam juga ya, jadi dia udah full black memang untuk tampilannya. Sampai ke bagian handle atas pun juga udah kita bikin jadi yang full hitam, plus kisi-kisi AC di bagian depan sini juga sudah full hitam, sampai rumahan AC di bagian depan sini juga sudah full hitam. Nah, kemudian di sini juga ada LED yang udah kita ganti ke warna putih juga, yang sebelumnya dia berwarna kuning kita rubah ke warna putih semua. Sampai ke detail-detail di sini semua ini kita bikin jadi full hitam tanpa merusak adanya fitur bawaan dari mobil ini ya. Jadi maju mundur sunroof, tirainya pun semua masih bisa dan masih berfungsi dengan normal ya. Fitmentnya seperti ini, di bagian belakang super cakep, super enak. Di bagian belakang kita pakai audio two way, jadi ada koaksial di bagian bawah dan ada tweeter di bagian atasnya juga. Udah kita instalasi semua, kita pakai dari Audison. Jadi untuk kabin tengah ini bener-bener bisa nyantai, makan ya, main games atau lihat YouTube dan lain-lain, itu semua enak di bagian belakang sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, benar-benar udah enak. Untuk bagian tengahnya kalian bisa lihat ya, semewah apa Scenic Q ini. Salah satu Scenic termewah yang kita bikin juga ya. Buat kalian yang pengen untuk Scenic kalian kita makeover seperti ini, jadi super mewah, untuk harian enak, untuk jalan jauh enak, ini jadi opsi buat kalian ya. Kita lihat ke depan untuk kita lihat detail di bagian depannya. Kabin depannya juga bener-bener eksklusif dan premium guys ya. Setirnya diganti pakai yang full upgrade dengan carbon steering wheel, plus adanya LED race display di bagian atas ini. Kita bisa lihat untuk apa guys, mode-mode di bagian atas ini, temperatur mesin, aki, oil dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat di sini aja, RPM, waktu kita bisa lihat di sini semua ya. Jadi ini kalau kita gas nanti nih dia bisa akan nyala guys tuh ya. Karena Scenic ini hybrid, jadi kalau mobil ini diem nggak terlalu bisa kita coba untuk gimana-gimana untuk kita tes, untuk kita gas-gas, karena mobil ini hybrid ya. Jadi dia akan memberikan perintah kalau pedal gasnya ini dipencet ya. Jadi nanti kalau kita lihat saat tadi, kalian bisa lihat juga beberapa kali dia bisa nyala saat kita press gasnya agak dalam. Tapi lebih enak nanti kalau kita saat jalan, dia benar-benar bisa main meskipun dia dalam mode hybrid maupun dia dalam mode bensin, dia akan main untuk bagian si indikatornya sini. Klakson juga udah kita ganti pakai klakson yang original Jepang juga ya. Jadi benar-benar bisa enak, suaranya bisa nyaring. Dan kalau carbon wheel ini di bagian bawahnya dia flat bottom, dan panel-panel kecil-kecil di sini kita bikin dia semuanya jadi black piano. Ya detail nggak kita lupakan, sampai ke premium ambient slide udah terpasang juga. Semuanya itu ada aksen black pianonya juga. Di bagian samping sini ada black piano tengah, dan di bagian AC-AC semuanya itu ada aksen-aksen black piano combine dengan si ambient light. Nah, ambient light ini kita bisa pencet untuk warnanya lewat tombol di bagian kanan sini. Kita bisa rubah-rubah mau warna ungu, mau warna putih, mau warna biru, RGB, dengan mode-mode bermacam-macam seperti ini kalian bisa rubah saja ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga upgrade di bagian lampu kolongnya, semuanya juga udah kita pasangin yang pakai yang premium juga. Plus di bagian panel-panel di bagian tengah ini semua udah full black piano. Shift knob sudah full black piano, tempat koin juga sudah full black piano juga, sampai ke detail-detail kecil di bagian list kecil ini semuanya ini udah full kita bikin black piano semua. Dan kalau kalian lihat ya, yang kita bikin black piano nggak ada yang gelombang guys, nggak ada yang jerawatan, itu nggak ada, semuanya flat dan halus seperti ini. Nah, plafon sama seperti belakang kita bikin jadi full black juga. Pilar sini kita bikin full black, sun visor kita bikin juga jadi full black seperti ini. Panel tengah juga kita bikin jadi full black. Tapi guys, ini yang kelebihan untuk Scenic ini, panel tengah dan juga untuk power window sini yang sebelumnya Scenic itu nggak ada lampunya, sekarang dia sudah ada lampunya dan kita enak banget untuk lihat ya. Bener-bener enak, jelas, nggak perlu ngeraba-ngeraba untuk menyesuaikan yang pas ya, tapi tinggal kita lihat aja di sini tombolnya udah ada lampunya, semuanya itu bisa diakses dengan mudah seperti itu. Head unit tetap standarnya tipe Q ini karena udah cukup oke, karena yang udah baru ini improvement dia udah cukup lebar ya, jadi masih bagus. Next mungkin kalau ada updatean baru bisa nih untuk di-upgrade ke model yang lain ya, seperti itu. Seatnya juga udah kita retrim juga sama seperti tengah ya, kita pakai napa leather dan di bagian tengahnya kita kasih aksen wajik-wajik atau diamond seperti ini dengan adanya perforated, jadi benar-benar bisa nyaman dan enak duduk di mobil ini. Dan kalau kalian lihat ya, kita bisa mundur dengan mudah. Ini karena udah kita upgrade dengan adanya automatic seat dari Garuda Jaya, dari GJ Works pastinya, dan dia bisa maju mundur seperti ini, bisa naik turun juga untuk bagian si driver sini. Nah, untuk bagian kiri sini dia nggak bisa naik turun, tapi dia bisa juga untuk maju mundur dan bisa juga atur untuk si recliningnya. Nah, ini benar-benar enak guys, memudahkan banget untuk kalian para pemilik Scenic
untuk mengoperasikan semua jadi automatic. Mobil ini depan dan tengah itu semua sudah full automatic dan full smart technology semua. Nah, nggak hanya itu, dashcam udah kita pakai yang 3 kamera seperti ini. Kita bisa lihat untuk ke tengah, ke belakang, ke depan, semuanya dengan dashcam seperti ini. Udah kita kasih juga SD card 32 GB untuk memang memaksimalkan si performance dari si dashcam ini, sehingga kalian juga bisa lihat itu juga dengan jelas dan enak. Kemudian LED tengah semua udah kita ganti jadi putih semua. Dan kita juga upgrade selain di peredaman, kalian bisa lihat ya peredamannya nggak hanya di tengah, depan, kap mesin, bagasi semua ini udah kita redam full set. Dan di sini guys, depan sini, ini kita juga upgrade untuk bagian audionya. Audionya sama seperti bagian tengah, tapi ini kita pakai 3-way di depannya. Ownernya kebetulan dia berpikir nggak mau 2-way, maunya 3-way. Langsung kita bongkar, kita kasih yang 3-way langsung ya, sesuai dengan referensi ownernya. Kita pakai 3-way dari vokal Itali juga. Pilarnya ini kita customize semua dan kita udah pasangin dengan rapi, dengan adanya emblem vokal juga di bagian depan sini, vokal PSE ya. Di bagian depan ini kita pakai 3-way, belakang itu 2-way. Kemudian prosesor kita tambahkan yang 8 channel dari Alpine, subwoofer kita pakai dari Audition yang 10 ini yang kita tempatkan di bagian belakang. Gitu interiornya guys, bener-bener looknya ini udah laki banget, udah cakep banget ya. Dengan adanya kombinasi karbon, kombinasi black piano, soft touch material, kurang lebih begitu full set upgrade-nya, interior eksteriornya. Karpet pun juga udah kita upgrade semua pakai karpet yang premium juga, jadi mudah dibersihkan dan benar-benar bisa fit dengan bagus ke Innova Scenic dan nggak sampai keluar-keluar. Nah, detail lagi yang kita kerjakan ya, kalau kalian buka pintu, dia ada seal plate di bagian samping dengan adanya aksen Scenic, tapi dia nggak standar guys. Dia ada aksen karbonnya juga sama seperti setir di bagian kanan kiri sampai ke belakang. Looknya itu juga benar-benar bisa satu konsep ya. Kalau kita buka pintu dia benar-benar premium. Kalau kita lihat juga ada lampu sorot yang menyambut kita ya. Jadi mobil ini jadi mobil yang benar-benar enak dan sudah siap lah dipakai untuk lebaran sama ownernya untuk liburan jalan jauh ya. Kurang lebih gitu untuk interiornya, super cakep. Kita juga lihat untuk bagian permesinannya kita kerjakan apa aja guys. Nah, untuk bagian permesinan guys, unit ini sebenarnya nggak terlalu banyak upgrade di mesin ya. Cuman karena kalau Scenic ini hybrid juga nggak bisa terlalu banyak di upgrade. Cuman udah kita kasih untuk hidrolis kap mesinnya biar juga bisa enak untuk buka tutupnya seperti ini. Tuh pakai satu tangan aja dia udah langsung akan buka dengan super enak. Ya, Hurricane udah kita upgrade pakai yang top tier dari Hurricane, pakai yang Hurricane XCS Competition juga sudah terpasang juga dengan rapi. Di sini kita pakai bracket khusus sehingga dia bisa kuat dan kokoh, untuk dilihatnya pun juga bisa enak. Peredaman seperti yang tadi udah kita jelasin di interior ya, semua udah kita redam full. Sampai ke kap mesin sini pun juga ini sudah kita redam ya. Jadi ini juga benar-benar enak. Suara mesin pun sudah hilang kalau si hybrid ini mati. Di bagian dalam itu pun juga sudah benar-benar sunyi ya. Enak banget dengan adanya peredam seperti ini, setup seperti ini juga langsung akan memudahkan si pengguna Scenic ini ya. Jadi dengan adanya Hurricane XCS ini juga bisa menstabilkan kelistrikan dari Scenic ini yang bermacam-macam partsnya, dia bisa lebih stabil dengan adanya Hurricane ini ya. Semua lebih stabil dan semuanya akan lebih enak ya. Kurang lebih seperti itu untuk review dari si permesinan Scenic ini. Masih perlu kita kerjakan beberapa di unit ini sehingga nanti bisa final saat kita pulangkan ke ownernya. Wiper sudah kita ganti semua pakai yang original dari Jepang juga, sehingga juga memang hasilnya itu juga benar-benar bisa bersih saat digunakan si wipernya ya. Jadi setupnya seperti itu, full set, cakep ya. Dan nanti next projectnya kalian tungguin, kita akan setup BBK di Scenic ini depan dan belakang pakai setup Brembo GT yang original ya. Sama-sama kita lihat. Terima kasih udah nonton video kita guys untuk review Scenic Mega Madness ini. Full set banget kita upgrade-nya, interior, eksterior, nggak ada ampun ya. Dan mobil ini sudah siap dibawa pulang untuk lebaran sama ownernya ya. Terima kasih. Kalian jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi. Follow Instagram serta TikTok kita ya, karena kita banyak update hal-hal kecil di sana. Dan subscribe ke YouTube channel kedua kita yang kita upgrade dengan postingan yang lebih simple, pengerjaan yang lebih cepat juga di GJ Performance ya. Jangan lupa untuk kalian yang pengen modif, kalian bisa kontak kita by phone, by WhatsApp. Kita sama-sama bikin mobil kalian itu jadi mobil yang paling cakep ya. Terima kasih buat semua customer kita yang mempercayakan unitnya sama kita untuk kita modifikasi, dan kita modifikasi total dan habis ya. Terima kasih. See you and goodbye.